Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya pada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel part 1. Pada video tersebut kita sudah membahas tentang apa itu nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Maka selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Sekarang, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut? Ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan definisi. Saya tulis di sini definisi. Kita gunakan definisi nilai mutlak. Apa kalian ingat apa itu definisi nilai mutlak? Kita buka dulu buku paket matematika SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2017. Kita buka bukunya. Kita langsung saja ke definisinya. Iya, ini ketemu. Definisi 1.1 kita perhatikan di situ pada halaman 14. Misalkan X bilangan real, mutlak X didefinisikan, gitu ya, mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Oke, saya tulis di sini tadi ya. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua jadi min X jika X-nya kurang dari 0. Kita kembangkan definisi ini. Yang kedua, ini ya. Ketika saya punya mutlak X min P, maka sama dengan, kalau tadi dia mutlak X, dia jadi X. Maka kalau X min P, dia jadi X min P, gitu ya. Jika X min P lebih dari sama dengan 0. Di sini berarti X lebih dari sama dengan P. Yang kedua, kalau tadi mutlak X jadi min X gitu yang kedua, maka kalau X min P jadi min X min P jika ini sama X min P kurang dari 0, maka X kurang dari P. Kita coba lagi yang ketiga di sini ya. Mutlak AX plus B, ya, mutlak AX plus B berarti sama dengan, kalau tadi mutlak X jadi X, maka di sini mutlak AX plus B menjadi AX plus B jika AX plus B lebih dari sama dengan 0. Maka di sini AX lebih dari sama dengan min B, gitu ya. Dengan eliminasi, kalau ini B-nya di sini dieliminasi, maka dia jadi min B. Kemudian kalau tadi mutlak X jadi min X, ini yang kedua ini, ya, maka dia juga jadi min AX plus B jika AX plus B
kurang dari 0. AX kurang dari min B. Sama ya. Maka X menjadi lebih dari sama dengan min B per A. Yang bawah juga sama, X kurang dari min B per A. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada mutlak AX plus B, dia akan jadi AX plus B gitu ya, jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Dan yang kedua, mutlak AX plus B akan jadi min AX plus B jika X-nya kurang dari min B per A. Kita kembali dulu sebentar ke buku paketnya. Kalian buka halaman ini, halaman 18. 18 di situ tertera sifat 1.1. Kalian perhatikan. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A lebih dari sama dengan 0. Yang pertama, jika mutlak AX plus B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, C-nya positif gitu ya, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Mutlak AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Yang kedua, min AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Nah, sifat tadi sama ya, seperti dari hasil definisi mutlak AX plus B yang kita lakukan tadi. Untuk sifat yang kedua, jika mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0. Perhatikan di sini C-nya kurang dari 0, artinya C-nya negatif. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX plus B sama dengan C. Oke, nanti kita buktikan pada contoh. Baiklah, saya langsung contoh kalau begitu. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. A, mutlak 2X min 1 sama dengan 7. Yang B, mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Oke, sesuai sifat tadi, kalau ada mutlak AX plus B sama dengan C dan C-nya positif, C-nya lebih dari sama dengan 0 gitu ya, sesuai contoh A. Dan tadi yang kedua, kalau ada mutlak AX plus B sama dengan C, C-nya kurang dari 0, artinya C-nya negatif seperti yang contoh B. Maka kita coba buktikan sifat tadi dengan penyelesaian soal tersebut. Yang pertama, karena kita menggunakan definisi, maka kita definisikan dulu. Tadi yang pertama, mutlak 2X min 1 sama dengan 7. Maka yang ada di dalam tanda mutlak ini kita definisikan dulu. Mutlak 2X min 1 sama dengan, gitu ya, tadi seperti ini cara mendefinisikan. 2X min 1 jika 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini 2X lebih dari sama dengan, di sini min 1, maka di sini jadi 1. X lebih dari sama dengan 1/2. Itu definisi yang pertama. Yang kedua tadi, mutlak 2X min 1 jadi min 2X min 1 jika, ini sama ya, 2X min 1 ini kurang dari 0. 2X kurang dari 1. X kurang dari 1/2.
Ini definisinya. Sehingga saya tulis di sini, sehingga ada dua daerah di sini, yaitu daerah lebih dari setengah dan daerah kurang dari setengah. Saya akan coba minta bantuan pada garis bilangan. Saya tulis di sini. Ini batasnya tadi setengah. Ini adalah daerah X lebih dari sama dengan setengah. Yang sini adalah daerah X kurang dari setengah. Maka di sini untuk, saya tulis seperti ini ya, untuk X lebih dari sama dengan setengah, saya tulis daerah 2, ini daerah 1. Dan untuk X kurang dari setengah pada daerah 1 gitu ya. Maka di sini untuk yang pertama, untuk lebih dari setengah, kita tulis lagi tadi soalnya. Mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Kalau dia lebih dari setengah gitu ya, tadi definisinya dilihat. Kalau dia lebih dari setengah, maka mutlak 2x min 1 menjadi 2x min 1 gitu ya, mutlaknya menjadi 2x min 1. Maka di sini dia menjadi 2x min 1 sama dengan 7. Udah, kita kerjakan, maka 2x sama dengan 7. Di sini min 1, maka dia jadi plus 1. Ini eliminasi biasa. 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Kita perhatikan di sini kita ketemu 4. Apakah 4 itu lebih dari sama dengan setengah? Tentu ya, 4 itu lebih dari sama dengan setengah. Maka di sini kita tulis M, memenuhi. Sekarang untuk X kurang dari setengah, maka kita tulis lagi tadi soalnya. Mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Kalau kurang dari setengah tadi definisinya menjadi ini ya, kurang dari setengah, maka definisi dari mutlak 2x min 1 menjadi min 2x min 1. Kita kasih min di depannya. Min 2x min 1 sama dengan 7. Oke, karena ini ada tanda kurung, kita buka dulu kurungnya. Artinya negatifnya ini dikali 1 per 1 menjadi min 2x min 1 menjadi plus 1 sama dengan 7. Sehingga min 2x sama dengan 7 min 1. Ini satunya di sini plus, maka di sini jadi min dengan eliminasi. Sehingga min 2x sama dengan 6. X sama dengan min 3. Pertanyaannya sama seperti tadi. Apakah min 3 itu kurang dari setengah? Jelas min 3 kurang dari setengah, maka di sini jawabannya M, memenuhi. Sehingga penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 7 adalah, saya tulis di sini, HP, himpunan penyelesaian. Ada 4 dan min 3, kita tulis urut ya, min 3,4. Oke, kita ke contoh yang B, yaitu mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Kalian lihat di situ min 6-nya itu negatif. Kita definisikan dulu. Mutlak X plus 5, definisikan dulu ya, kayak tadi. Dia menjadi X plus 5 jika X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan min 5. Yang kedua di sini mutlak X plus 5 sama dengan min
X plus 5 jika X plus 5 kurang dari 0, X kurang dari min 5. Oke, ini definisinya. Sehingga tadi kita minta bantuan garis bilangan gitu ya. Ada dua daerah, yaitu lebih dari min 5 dan kurang dari min 5. Di sini min 5. Saya tulis di sini daerah pertama, ini daerah kedua. Daerah pertama itu X kurang dari min 5, ini X lebih dari sama dengan min 5. Untuk X kurang dari min 5, maka mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Ini tadi soalnya ya. Kalau dia kurang dari min 5, maka dia menjadi min. Nah, mutlaknya menjadi min. Min X plus 5 sama dengan min 6. Kurungnya dibuka dulu. Min X, min 5. Min sama plus gitu ya, jadi min sama dengan min 6. Min X sama dengan min 6. Di sini min 5, maka di sini menjadi plus 5. Min X sama dengan min 1. Apakah min 1 kurang dari min 5? Salah gitu ya. Min 1 itu lebih dari min 5. Maka di sini kita tulis TM, tidak memenuhi. Yang kedua, untuk X lebih dari sama dengan min 5. Saya tulis lagi tadi soalnya, mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Kalau lebih dari min 5 definisinya tadi, maka dia menjadi X plus 5. Dia menjadi X plus 5 sama dengan min 6. Maka X sama dengan min 6. Di sini plus, di sini menjadi min 5. X sama dengan min 11. Dan apakah min 11 itu lebih dari sama dengan min 5? Tidak. Min 11 itu kurang dari min 5. Jelas di sini TM, tidak memenuhi. Artinya apa? HP-nya berapa gitu ya? HP-nya tidak ada gitu ya, tidak ada bilangan real yang memenuhi. Ini cukup membuktikan sifat tadi yang ada di buku paket ya, sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Iya, ini sifat yang kedua. Kalian lihat sifat yang kedua. Kalau C-nya kurang dari 0, artinya C-nya negatif, kayak tadi ya, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi. Oke, kita coba contoh lain. Kita coba satu kali lagi. Contohnya kita ambil dari buku. Oke, kita masuk ke contoh ini. Kita ambil dari buku saja. Contoh 1.1, kalian perhatikan. Mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Oke, ini tadi soalnya. Mutlak X min 3 plus mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Kita menggunakan definisi gitu ya. Maka kita definisikan satu persatu. Yang ada dalam tanda mutlak kita definisikan. Yang pertama, mutlak X min 3 sama dengan X min 3 gitu ya, jika X min 3
lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 3. Ini min 3 ke sini jadi 3. Yang kedua jadi min X min 3 gitu ya, kasih kurung. Di sini ada minnya. Jika X-nya kurang dari 0. Sorry. X min 3 maksud saya. X min 3. Oke, saya ganti aja langsung di sini. X min 3 kurang dari 0. X kurang dari 3. Yang kedua yaitu 2X min 8. Mutlak 2X min 8. Kita definisikan juga. Dia menjadi 2X min 8 jika 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Maka 2X lebih dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 8 dibagi 2 gitu ya, menjadi 4. Definisi yang kedua dari mutlak 2X min 8 yaitu min 2X min 8. Ada kurungnya. Jika 2X min 8 kurang dari 0. Ini sama. 2X kurang dari 8. X kurang dari 4. 4 dari 8 dibagi 2. Maka kita dapatkan 2 daerah. Maksud saya 3 daerah penyelesaian dari definisi kedua mutlak tersebut. Oke, saya tulis di sini seperti tadi, sehingga saya minta bantuan ke garis bilangan. Tadi kita ketemu batasnya yaitu ada angka 3 di sini, 3 dan 4. Maka di sini saya tulis 3 dan 4. Maka ini menjadi daerah yang pertama, daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga. Artinya daerah yang pertama itu X-nya kurang dari 3. 3 ke kiri gitu ya, berarti kurang dari 3. Saya kasih kotak di sini. Untuk daerah yang kedua, maka di sini X-nya antara 3 dan 4 gitu ya. Antara 3 dan 4 kita tulisnya seperti ini. X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Ini daerah 2. Daerah yang ketiga yaitu 4 ke kanan. Maka X lebih dari sama dengan 4. Oleh karena itu kita kerjakan 3 kali karena ada 3 daerah gitu ya. Yang pertama, untuk X-nya kurang dari 3, daerah pertama. Untuk X-nya kurang dari 3. Saya tulis di sini daerah pertama. Daerah 1. Kita tulis lagi soalnya. Mutlak X min 3 ya, ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Sekarang kita ke mutlak X min 3 dulu.
Oke, kita kembali tadi ke definisinya. Mutlak X min 3. Kalau X-nya kurang dari 3, maka milihnya yang atas ini apa yang bawah? Jelas X kurang dari 3, untuk mutlak X sama dengan min 3 menjadi min X min 3. Ada tanda kurung di sini maksudnya. Kita tulis min X min 3 ditambah untuk yang 2X min 8. Lihat definisinya. Mutlak 2X min 8 kalau X nya kurang dari 3. Oke, ini ada yang atas itu lebih dari sama dengan 4, yang bawah kurang dari 4. Kalau kurang dari 3 artinya sama saja kurang dari 4. Maka kita pilihnya min 2X min 8. Oke, kita tulis di sini. Saya kasih kurung dulu ya. Min 2X min 8. Oke, seperti ini. Biar kalian paham. Sehingga ini menjadi min X, min sama min jadi plus 3 gitu ya. Yang sini menjadi min 2X, min sama min jadi plus 8 sama dengan 5. Kita mengerjakannya sesuai jenisnya ya. Berarti min X min 2X menjadi min 3X. 3 ditambah 8 menjadi 11 sama dengan 5. Sehingga min 3X sama dengan 5. Ini 11 berarti di sini jadi min 11. Min 3X sama dengan 5 dikurangi 11, min 6. X sama dengan min 6 per min 3 gitu ya. X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, apakah 2 itu kurang dari 3? Apakah 2 ini hasilnya itu kurang dari 3? Jelas iya. Maka di sini kita tulis M, memenuhi. Kita masuk ke daerah yang kedua ya. Daerah yang kedua di sini saya tulis untuk X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Ini adalah daerah 2. Maka saya tulis lagi tadi soalnya, mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Oke, kita ke mutlak X min 3 dulu. Kita lihat lagi tadi definisinya. Mutlak X min 3 kalau X nya lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4. Jelas, kita lihat, kita pilih yang atas. X lebih dari sama dengan 3, maka dia menjadi X min 3. Maka kita tulis di sini mutlak X min 3 menjadi X min 3 ditambah yang mutlak 2X min 8. Kita lihat lagi. Tadi X nya harus lebih dari sama dengan 3 atau kurang dari 4. Sini kita lihat kurang dari 4 gitu ya. Maka kita milihnya yang bawah ini, min, saya kasih kurung lagi, min 2X min 8 sama dengan 5.
Maka kita buka dulu kurungnya. X min 3 ini menjadi min 2x min sama min plus 8. Oke, menurut jenisnya lagi, x min 2x menjadi min x min 3 ditambah 8 berarti plus 5 sama dengan 5. Maka min x sama dengan 5 min 5. X sama dengan 0. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 3 atau kurang dari 4? Tidak ya. 0 itu kurang dari 3. Maka di sini TM tidak memenuhi. Selanjutnya untuk daerah yang ketiga. Saya tulis di sini untuk X lebih dari sama dengan 4. Ya, ini daerah yang ketiga. Saya tulis di sini daerah 3. Oke, kita tulis lagi soalnya. Mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Mutlak X min 3 dulu, sama seperti tadi kalau X nya lebih dari sama dengan 4. Oke, ini sama ini lebih dari sama dengan 4, berarti sama aja lebih dari sama dengan 3. Maka kita pilih yang atas, X min 3. Tulis di sini X min 3 ditambah yang 2X min 8. Kita lihat lagi, lebih dari sama dengan 4, jelas yang ini. Maka kita pilihnya 2X min 8. Kita tulis di sini 2X min 8 sama dengan 5. Kita kelompokkan menurut jenisnya lagi. X ditambah 2X menjadi 3X. Min 3 min 8 min berapa? 11 gitu ya. Sama dengan 5. Sehingga 3X sama dengan 5. Ini min 11 jadi plus 11. 3X sama dengan 16. X sama dengan 16 per 3. Apakah 16 per 3 itu lebih dari sama dengan 4? Jelas, betul ya. Karena 16 per 3 itu sama dengan 5 koma gitu ya. 5 koma itu lebih dari sama dengan 4. Maka di sini kita tulis saja M memenuhi. Oke, selesai. Kita tinggal tulis HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Saya tulis di sini. HP, himpunan penyelesaian. Tadi kita ketemu X-nya 2 memenuhi. X-nya 0 tidak memenuhi. Dan X-nya 16 per 3 memenuhi. Maka kita tulis HP-nya yang memenuhi saja. Ada 2 dan 16 per 3. 2,16 per 3. Oke, itu beberapa contoh pengerjakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak menggunakan definisi. Oke, untuk cara yang kedua dalam menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, saya akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Maka sampai di sini dulu. Kalian simak baik-baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.